kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Bisnis Forum. Seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis pukul 4 sore dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber saya dan ada Pak Muhammad Idam Qadir selaku General Manager Network Operation and Quality Management Telkomsel Sulawesi. Pak Idam, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Masih termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suma. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Tribuners, karena tentunya ya seperti biasa, Tribun Business Forum ini adalah obrolan virtual. Saya ada di studio dan narasumber saya, Pak Idam, saat ini juga sedang berada di rumahnya ya, katanya lagi WFH. Dan tentunya itu tidak mengurangi produktivitas siapa ya dalam bekerja dan segala macam, karena juga tentu disupport oleh jaringan yang memadai. Jadi kalau bicara soal jaringan Tribuners ya, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan ya, di mana mungkin aktivitas kita dibatasi dan itu memang sudah berlangsung sejak awal pandemi COVID-19, di mana pemerintah meminta untuk kita di rumah aja untuk memutus penyebaran mata COVID-19 gitu ya. Dan tentunya ini bisa terlaksana dengan baik, entah itu bekerja dari rumah, sekolah dari rumah karena dukungan atau support jaringan yang prima ya Pak Idam ya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini seperti tema yang kita usung adalah kualitas jaringan Telkomsel saat Ramadan dan Idul Fitri. Ya, seperti kita tahu, Telkomsel adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang tentunya pelanggannya menjangkau seluruh pelosok negeri ya Pak Idam ya. Kalau nggak salah jumlah pelanggan se-Indonesia itu ada 170 juta ya Pak ya. Oke, baik. Nah, setelah itu mungkin kita akan mendengarkan langsung khusus di Sulawesi Selatan atau khusus di Sulawesi ya, wilayahnya Pak Idam terkait bagaimana gambaran umum terkait kesiapan jaringan Telkomsel di selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Silahkan Pak Idam. Oke, baik. Makasih Kak Suma. Jadi untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini, ya, jadi Telkomsel mempersiapkan kondisi networknya. Jadi tidak hanya dari sisi kapasitas, juga dari sisi kualitas, sampai ke sisi availability. Nah, untuk sisi kapasitasnya, kita sudah melakukan penambahan kapasitas yang cukup banyak, terutama di regional Sulawesi. Kemudian dari sisi tim, kami siaga 24 jam, jadi ada, kalau bisa dengar Telkomsel siaga, tahun ini kami tagline-nya buka pintu kebaikan, jadi teman-teman akan siaga 24 jam. Jadi walaupun di rumah Kak Sukma, kami semuanya sebenarnya siap ke field. Jadi WFH, WFF. Jadi nggak ke kantor tapi ke lapangan setiap harinya seperti itu teman-teman juga. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita ikhtiarkan ini bisa menjadikan jaringan kita selalu prima dan bisa digunakan dengan secara optimal oleh pelanggan kita. Seperti itu Kak Sukma. Betul sekali ya Pak Idam. Baik, Tribuners, kita tahu ya Pak, mungkin akhir-akhir ini lagi ramai, lagi banyak perbincangan juga di masyarakat, banyak pertentangan pro kontra lah seperti itu karena pemerintah lagi-lagi memperlakukan untuk larangan mudik ya. Tentu tujuannya baik, bagaimana untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, lantas jika seperti itu secara otomatis gitu ya, ke segala aktivitas, kegiatan, bahkan mungkin ramah tamah nantinya bersama keluarga, itu dilakukan via Zoom seperti ini, atau mungkin kalau di Telkomsel ada CloudX-nya, kemudian ada Google Meet, dan segala macam. Nah, bagaimana untuk kesiapan jaringan Telkomsel sendiri untuk mengcover agar semuanya bisa diakses dengan baik, Pak Idam? Oke, baik. Jadi memang betul ini sudah 2 tahun ya pandemi melanda negeri kita, dan emang ini juga challenging banget bagi Telkomsel bagaimana kita mengantisipasi meningkatnya kebutuhan komunikasi masyarakat gitu ya, khususnya broadband. Jadi di Sulawesi sendiri kita sudah di tahun ini kita sudah bangun sekitar 500 tambahan new 4G gitu ya. Dan penambahan kapasitasnya upgrade namanya itu sekitar 1.200-an. Bisa Sulawesi Selatan kita sudah bangun sekitar 200, kemudian penambahan kapasitasnya ada sekitar 500. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk tetap menjaga kualitas jaringan Telkomsel, khususnya jaringan broadband, agar tetap digunakan secara optimal oleh masyarakat, terutama yang tadi yang video call segala macam. Video call, betul.
Karena memang tidak bisa dipungkiri juga ya Pak ya, kita tentunya rindu berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman, tetapi kita juga harus patuh karena mungkin di sana zona hijau gitu Pak ya, tetapi kita mungkin yang dari Makassar yang mungkin masih tinggi, yang tersebar COVID juga tentunya takut akan membawa malapetaka saya bilang bagi keluarga. Makanya lebih banyak mungkin mereka lewat video call ataupun melalui Zoom meeting lainnya yang banyak diakses saat ini. Nah, Pak Idam juga infonya kan kalau di East Area itu kan menerapkan 282 point of interest atau POI ya di area timur. Nah, boleh dijelaskan atau mungkin disampaikan kepada Tribuners manfaatnya apa sih dengan adanya POI ini, Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya PO ini didefinisikan oleh tim Telkomsel, baik network maupun distribution sales, yaitu adalah titik-titik atau lokasi yang secara historikal di compare ke lebaran tahun lalu itu ada kenaikan traffic payload. Ada. Itu kita coba cek kenaikan tersebut, kita harus antisipasi. Maka di sini dibuatlah POI. POI ini terdiri dari seperti bandara, kemudian pelabuhan, terminal gitu ya. Kemudian di daerah wisata, alun-alun, termasuk residensial. Jadi memang ini agak berbeda Kak Sukma. Kalau tahun-tahun sebelum pandemi itu kita banyak ke daerah wisata, kemudian bandara itu cukup banyak. Nah, sejak pandemi justru kita akan lebih fokus ke residensialnya. Oke, pemukiman ya. Ya, daerah pemukiman. Rumah sakit juga termasuk berarti ya rumah Pak Idam sakit, ya. Ya. Ya karena mungkin juga sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih dirawat ya karena terjangkit COVID. Pak di Sulawesi, ya Pak silakan. Tapi tambahan Kak Sukmani, kita perumahan, rumah sakit itu sudah ada listnya di kami dan itu ada di aplikasi tim Telkomsel. Jadi mereka dari manapun tuh juga bisa melihat kondisi jaringan kami, layanan kami itu di perumahan tertentu, di rumah sakit khususnya rumah sakit COVID itu bisa termonitor 24 jam setiap saat. Oke, jadi canggih sekali juga ya. Memang seiring juga dengan kebutuhan masyarakat sekarang ya Pak ya untuk datang langsung ke Telkomsel terbatas atau ke kantor Telkomsel ke Grapari misalnya itu sekarang lagi dikembangkan kita bisa akses di My Telkomsel ya Pak ya. Ya, betul. Luar biasa. Baik, Pak, kalau di Sulawesi itu kan ada 27 titik ya, dan Sulsel itu hanya ada 7 titik untuk POI-nya. Di Makassar ada 2 di Parepare. Nah, kira-kira pertimbangannya apa, Pak? Apakah daerah-daerah lainnya mungkin di tempat kayak Bulukumba atau mungkin di daerah Palopo, Bone itu tidak terlalu tinggi penggunaan atau traffic-nya atau seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kayak Makassar itu salah satu POI-nya itu di Pantai Bira, Kak Sukma. Oh, oke. Kita sebutnya Makassar ya, Branch Makassar. Nanti di Parepare itu seperti di pelabuhan Parepare gitu ya. Jadi yang seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa ini berdasarkan historical kenaikan payload ataupun kenaikan user di titik-titik tersebut. Tapi tergantung. Ya, betul. Walaupun di luar POI tersebut tetap akan kita perhatikan, tetap dimonitoring khusus gitu ya selama bulan Ramadan sampai ke Idul Fitri ini. Tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri memang kedua itu jangan di Parepare dan di Makassar itu yang dianggap cukup tinggi ya Pak ya, sesuai dengan ininya. Pak, lantas ini terkait BTS Pak disiapkan khusus di Sulawesi Selatan pada khususnya dan area timur pada umumnya untuk mengantisipasi lonjakan traffic. Nah, kira-kira dengan dari bulan suci Ramadan hingga nantinya Idul Fitri akan ada penambahan lagi yang dilakukan untuk memaksimalkan jaringan atau seperti apa Pak? Ya, insya Allah Kak Sukma, ini kan kita monitor terus ya. Jadi sebagai informasi aja, sejak awal Ramadan kami itu mengalami kenaikan traffic payload itu sekitar hampir 10%. Jadi ini luar biasa. Jadi tingkat kebutuhan komunikasi masyarakat untuk layanan broadband ini semakin meningkat. Jadi seiring dengan pandemi ini memang akhirnya secara ini mengarahkan masyarakat memang untuk online gitu ya. Iya, jadi kenaikannya cukup signifikan. Padahal prediksi awal kita juga di Lebaran nanti 10%. Tapi kalau melihat tren saat ini, kita estimasikan mungkin akan lebih dari 10% pada saat peak Lebaran. Nah, dari situ teman-teman monitor, teman-teman kami di bagian pembangunan, insya Allah akan menambah lagi nih. Mulai sampai mendekati hari Lebaran, sampai kita masuk ke periode fish network, itu akan ditambah lagi kapasitas broadband kita, 4G kita.
Masih akan ada ratusan lagi 10%. yang akan di-deliver. 10% itu apa Pak maksudnya? Kenaikan traffic payload dibandingkan dengan normal day. Hmm, dibandingkan penggunaan harian Hari sebelum normal. bulan suci Ramadan gitu Pak ya. Ya. Pak, lantas tadi kalau disampaikan kan ini ada tetap ada disiapkan apa namanya Telkomsel siaga ya Pak ya Betul. di beberapa titik meskipun mungkin tahun ini tidak ada mudik tetapi Telkomsel juga tetap menyiapkan itu untuk mengantisipasi jika memang nantinya ada kendala-kendala terkait jaringan. Apalagi tadi di tempat-tempat yang tadi Pak Idam bilang misalnya di daerah perumahan, rumah sakit, kemudian beberapa titik yang ada di Bira dan juga yang ada di Parepare. Nah, itu kalau untuk tahun ini itu ada berapa jumlah teknisi yang ditugaskan Pak untuk itu? Apakah emang dari tahun ke tahun ini dari 2019 sebelum ada pandemi COVID-19 itu ada perbedaan? Mungkin di pas di 2019 ternyata banyak karena memang banyak yang disebar karena untuk mengantisipasi lonjakan itu apalagi di daerah wisata. Kemudian masuk di 2020 mungkin sudah mulai berkurang karena memang tidak ada mudik dan segala macam. Lanjut di 2021. Mungkin ada penjabarannya Pak. Oke, baik. Jadi tahun ini mungkin masih agak sama dengan tahun sebelumnya, agak berbeda nih Kak Sukma, karena kan mudik dilarang, tapi kan wisata dibuka ya sekarang ini. Jadi wisata lokal masih bisa gitu. Itu kita antisipasi juga sebenarnya. Jadi kita untuk tempat wisata tetap kita akan optimalkan dan tim kami akan standby itu sekitar 80 orang tim Telkomsel Organik. Kemudian untuk teman-teman yang dari tim mitra itu ada sekitar 580-an yang akan standby. Tapi walaupun mereka di lapangan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi Tetap pastinya. Iya, biar nantinya meskipun tidak mudik, kita tetap sehat bugar gitu Pak ya. Jadi kan betul. enak. Kalaupun misalnya sekarang ada bisa video callan, tapi kan kalau kondisi badan kita tidak fit, Tribuners ya, tentunya juga tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga juga akan was-was nih, wah kita sakit dan segala macamnya. Biasa aja orang tua akan mendatangi kita dan segala. Jadi ya harus tetap mematuhi protokol kesehatan lah pastinya. Lantas Pak Ida mungkin boleh dijabarkan juga bagaimana sebenarnya perbedaan kesiapan keandalan jaringan dari tahun ke tahun nih, apalagi sebelum pandemi kemudian sekarang di tengah pandemi. Oke, jadi Kasukmas setelah pandemi ini kan kenaikan traffic broadband itu luar biasa ya. Mungkin bedanya di tahun ini kita sudah menambah lagi perangkat core kami itu di Manado dan Palu dan dengan penambahan ini dieksekusi di awal tahun itu sehingga pelanggan kita untuk akses terutama akses ke YouTube, video YouTube gitu ya, kemudian ke main games itu akan lebih cepat. Jadi latensinya lebih singkat gitu. Nah, ini salah satu yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh pelanggan kita. Kemudian secara kapasitas juga lebih banyak yang bisa di-deliver karena mungkin di awal tahun lalu pada saat awal pandemi kita kan pergerakan sangat terbatas nih Kak Sukma. Betul. Mungkin seiring tahun udah berpengalaman lah ya, jadi bisa lebih mengatur waktu, mengatur tim segala macam. Ini lebih banyak yang bisa dieksekusi di lapangan. Betul. Mudah-mudahan kualitas network jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin amin ya Pak ya. Itu kalau kita lihat tadi lagi-lagi ya, kalau kita mengkomparasikan nih dari tahun ke tahun memang kan kecenderungannya masyarakat berbeda-beda. Sekarang kalau dibanding mungkin 2018, 2019 kalau kita lihat dari pengguna sosial media kan mungkin belum sebanyak sekarang ya. Sekarang tetangga saya mungkin yang ibu-ibu yang dulunya mungkin tidak pernah main handphone, sekarang sudah pakai smartphone semua, sudah pada aktif di Facebook, di Instagram dan segala macam, main TikTok dan segala macam. Begitupun mungkin dengan adik-adik kita ya yang lebih banyak mengakses YouTube untuk belajar atau apa dan segala macam. Nah, itu kalau dari datanya Telkomsel sendiri nih, dari semua platform media sosial itu yang paling tinggi di pengguna apa Pak kira-kira? Apalagi sejak pandemi COVID-19. Ya, yang paling tinggi ya memang itu aplikasi video ya. Aplikasi video. Ya Zoom, CloudX gitu ya. Itu paling tinggi kenaikannya. Nah, nanti yang keduanya ya media sosial juga ikut naik gitu. Media sosial juga ikut naik ya. Jadi memang itu sesuai dengan kebutuhan orang sekarang ya Pak Idam ya. Pengen nonton, pengen melihat langsung ya. Jadi akhirnya tentunya ini berimbas kepada penggunaan apa tadi kayak Zoom-nya, Google Meet-nya dan segala macam. Lantas Pak, mungkin
Tribuners juga di rumah ini sepertinya penasaran apakah ada program-program spesial yang dihadirkan Telkomsel untuk memaksimalkan jaringan atau dari segi apa nih yang dihadirkan untuk seluruh pelanggannya khususnya di Sulawesi? Oke, untuk program-program selama Ramadan Lebaran ini ada beberapa Mm-mm. program dari Telkomsel seperti sahur serut, THR di My Telkomsel, rezeki siaga gitu ya Kak Sukma ya. Nah, Iya ini betul. mudah-mudahan bisa dinikmati pelanggan, termasuk juga video Islami challenge TikTok gitu ya. Nah, itu nanti akan Mm-mm. ada juga. Nah ini tunggu nanti dari secara dari Telkomsel seperti apa nanti. Mudah-mudahan Hmm. bisa dimanfaatkan oleh pelanggan kita. Intinya banyak sekali program-programnya Tribuners ya yang itu juga bisa diakses melalui My Telkomsel tadi ya Pak ya. Ya. Untuk melihat apa-apa saja sih sebenarnya yang menarik nih yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di rumah gitu ya. Entah misalnya kayak saya pernah membaca Pak kayak ada bisa kirim hadiah gitu ya melalui Nah, Telkomsel Point dan segala macam. Nah, itu juga menarik untuk dimanfaatkan apalagi di situasi sekarang nih yang kita memang tidak boleh untuk mudik. Tapi katanya kalau tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung atau apa, boleh pulang ke rumah itu sebenarnya jadi pro kontra juga sih sekarang Tribuners ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mungkin tidak tidak kembali dulu ke keluarga ya, biar semuanya aman ya Tribuners ya. Apa ini juga masih terkait keandalan jaringan ya, karena mungkin dari seluruh provider nih yang ada di Indonesia memang Telkomsel yang memang paling banyak pelanggannya ya 170 juta dari berapa sih jumlah penduduk 200-an juta lebih gitu Pak ya 200 ya. Jadi memang penggunanya banyak dan sebagaimana komitmennya memang untuk menjangkau pelosok. Tetapi juga kerap kali nih Pak, misalnya kan mas jaringan Telkomsel nih sering timbul tenggelam misalnya dan segala macam, apalagi di beberapa titik nih. Nah, untuk mengantisipasi itu atau mungkin untuk memaksimalkan layanannya biar tercover di seluruh wilayah, apakah ada program spesial atau mungkin apa yang akan dilakukan Telkomsel Pak? Oke, baik Kak Sukma. Jadi memang pasti ada yang kondisi-kondisi di mana network kita tidak optimal Kak Sukma, karena ya itu Betul. baik misalnya kehalang gedung gitu ya, atau Mhm. mungkin di pinggir-pinggiran kota agak jauh dari BTS, itu akan ada seperti itu. Nah, kami Ya. persilakan untuk pelanggan yang merasakan ketidaknyamanan ya bisa mengajukan komplain ya melalui media yang sudah disiapkan Mhm. di mana call center segala macam gitu ya. Mhm. Telkomsel pun bisa diinfokan itu ada feedback untuk pelanggan juga. Nah, nanti dari situ kita follow up. Sebenarnya pun dari kami juga sudah ada programnya Kak Sukma. Jadi yang tadi melalui aplikasi di internal kami itu kita sudah mendefine nih di mana-mana aja sih sebenarnya ada bad spotnya Telkomsel yang layanan Telkomsel belum Hmm. optimal. Dari situ kita coba lakukan optimalisasi. Tapi mungkin ya tadi semuanya ada tahapannya Kak Sukma. Ada yang Ada butuh tahapan ya Pak. ya, ada yang cukup kita optimnya yang ringan-ringan aja misalnya mengarahkan antena segala Hmm. macam. Tapi mungkin juga Mhm. harus ada yang membangun site baru, menambah kapasitas segala macam. Nah itu. Jadi silakan kalau ada masukan dari pelanggan, kami sangat welcome. Mhm. Kalau bisa kita improve. Baik. Pak Idam boleh tahu mungkin bisa disampaikan juga kepada Tribuners untuk di wilayah Sulawesi sendiri itu apakah memang semuanya sudah tercover jaringan Telkomsel khususnya mungkin yang 4G atau masih ada beberapa wilayah yang mungkin di bulan suci Ramadan ini sampai nanti Idul Fitri belum bisa menikmati sama sekali karena masih ada kendala-kendala, Pak? Oke, baik. Secara coverage Kasigma masih ada ya kita belum tercover. Secara kecamatan itu kita di Sulawesi ini di region Sulawesi termasuk Maluku Utara ya total Iya, ada 16 kecamatan yang belum tercover Telkomsel. 16 Kalau kecamatan. sorry itu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Kalau Oh, Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan ada dan 6. Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan masih ada 6. Mhm. Kemudian Sulawesi Barat juga ada 6 dan ini insya Allah masuk ke program kita. Jadi ada program baik untuk pembangunan site reguler maupun nanti kerjasama dengan Kominfo ya melalui One Desa 3T. Seperti itu. Hmm. Mudah-mudahan Kak Sukma kita terus melakukan ekspansi lah ya perluasan jaringan. Mungkin Kak Sukma kemarin sempat ini ya yang sempat viral adik kita apa? Hairani ya yang sakit jantung terus naik ke Iya, gunung. betul 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 ya, Pak. Iya. Itu sejak itu naik berita, tim kami ke sana Mhm. tuh. Dan insya Allah per hari ini sudah bisa digunakan sinyal Telkomsel di rumah. Oke, jadi mereka semuanya bukan cuman Ade Herani ya, tapi juga seluruh masyarakat di sana juga tentunya sudah bisa menikmati layanan Telkomsel ya, Pak ya. Jadi memang di situasi sekarang kan kita mau tidak mau yang butuh jaringan internet yang memadai, apalagi untuk mengakses semua yang entah itu platform, apalagi sekarang kayak sekolah jarak jauh,
atau bekerja dari rumah, ketika misalnya tidak bisa di-cover oleh jaringan yang bagus, tentunya juga tidak berjalan maksimal. Makanya mungkin Tribuners di sini juga banyak yang pasti sering tulis status jaringan Telkomsel kok down lagi misalnya dan segala macam gitu ya. Tadi Ya. Pak Idam sudah menyampaikan itu boleh langsung ke call center. Di mana tadi Pak Idam bisa diulang mungkin call centernya di mana jika kita ingin menyampaikan kondisi jaringan di suatu daerah atau di satu Ya, tempat? call center kan ada melalui telepon 111 ya, langsung dihubungin call center Telkomsel gitu. Hmm? Di aplikasi Telkomsel juga sebenarnya udah bisa ada feedback juga Udah ya. bisa ya Nah, Pak ya? bisa langsung hubungi ke Grapari juga bisa Bang. Bisa langsung di Grapari. Pak, menyinggung soal Grapari, apakah di tengah pandemi COVID-19 ini juga Grapari juga tetap bisa melayani dengan maksimal atau seperti apa Pak? Oh iya, masih melayani tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya Kak Sukma ya. Jadi Mm-mm. teman-teman Grapari tetap buka gitu ya. Ya tetap itu tadi protokol kesehatannya cukup ketat, jaga jarak, ya, pelanggan Mm-mm. makan, cuci tangan segala macam, pakai masker gitu. Insya Allah tetap dilayani dengan baik Tetap tetap berjalan maksimal gitu Pak ya. untuk pelanggan kita. Berarti sekarang kan masih selesai triwulan 1 ya. Ya. Itu apakah Telkomsel juga akan tetap melakukan penambahan BTS mungkin untuk memaksimalkan jaringan Pak sampai akhir tahun itu rencananya akan tambah berapa dan di titik-titik mana nih biar bisa jadi kabar gembira juga buat para Tribuners yang mungkin lagi nonton kalau misalnya daerahnya nanti akan bagus jaringannya di kapan gitu kan mungkin ada sedikit bocoran Pak Idam. Oke, baik. Di sisa tahun ya, mungkin kita akan masih bangun penambahan site baru tuh sekitar mungkin 200-an pun masih ada sekitar itu, Sukma ya. Jadi baik yang 200 BTS di Sulawesi ya Pak ya? ya, ini 200 site, jadi 200 titik baru ya Kak Sukma. Oh di 200 titik baru ya. Titik baru gitu ya. Nah, kalau di luar itu yang mungkin sifatnya penambahan BTS 4G itu jadi ribuan masih akan ditambah dengan mengikuti tadi peningkatan kapasitas ya. Jadi peningkatan traffic payload itu kan kita monitor Kak Sukma. Jadi pada saat ada indikasinya memang sudah penuh, nah itu akan segera kita proses untuk ditambah lagi. Jadi itu mengikuti demand. Tapi kalau tadi penambahan titik, itu masih ada sekitar, insya Allah sekitar 200 masih bisa lagi. Baik. Pak Idam, mungkin juga Tribuners kan kadang tidak tahu ya Pak ya, terkait kan kita biasanya sering protes nih, Tribuners juga pasti ada yang sering protes ketika tidak bisa mengakses jaringan, ketika jaringan tiba-tiba hilang dan lambat loading dan segala macam. Apakah misalnya ada, mungkin bisa diceritakan sedikit tantangannya apa sih Pak dalam membenahi jaringan yang tiba-tiba down, yang tiba-tiba hilang dan segala macam. Mungkin ada sedikit cerita dari Pak Idam biar kita juga terbuka gitu loh pikiran, oh ya ternyata memang susah ya untuk membenahi jaringan. Apalagi ini dari 170 juta pelanggan se-Indonesia tuh bagaimana agar semuanya bisa merasakan jaringan yang prima. Silakan Pak. Baik, ya memang untuk jaringan ini mengamankan memang cukup kompleks ya Kak Sukma ya. Jadi komponennya itu cukup banyak, mulai dari sisi perangkatnya sendiri, kemudian dari sisi transportnya, kemudian dari suplai dayanya, gitu, suplai powernya. Jadi misalnya untuk transmisi lah ya, transmisi itu kita ada yang melalui radio, kemudian masih ada juga melalui optik, bahkan ada yang masih melalui satelit. Nah, gangguan kadang-kadang ya misalnya transmisinya tadi putus ya, putus itu bisa macam-macam. Ada yang kena cangkul, ada yang kena potong, ada yang kena pohon tumbang misalnya, itu semua gangguan yang bisa bikin jaringan kita terinterrupt gitu, jadi putus. Nah dari situ teman-teman selalu siaga, kapanpun bisa segera ke lapangan. Jadi memang suka dukanya cukup banyak, tapi lebih banyak sukanya lah, karena kan lebih banyak sukanya ya Pak ya, karena betul. Saya coba melihat di YouTube ya Pak ya. Ini juga sepertinya ada beberapa teman yang bergabung dan ini yang nonton juga lumayan banyak nih. Mungkin mereka ini yang penasaran ya seperti apa keandalan jaringan Telkomsel selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri nanti. Oh ini banyak banget Pak. Saya mulai dari mana ya? Wah ini katanya Telkomsel di Maros paling kencang main game anti lalat. Wah, ini kayaknya gamers, Pak. Ini dari M. Faizal Ramadan. Ini ada
harga pakai 70.000, 100.000. Oh, ini katanya leletnya minta ampun ya. Download 5 lagu aja lama nih. Eh, mungkin karena tidak disebutkan wilayahnya ya, Pak ya. Tadi ini tidak ada nama alamatnya di mana dan segala macam nih. Mungkin nanti kalau misalnya dengarkan diskusi kita dari awal, itu Pak Ida menyarankan untuk tadi melalui di mana Pak? Diulang sekali lagi mungkin. Kayak call center 111 yang ini atau 188 itu bisa disampaikan. Jadi nanti dari teman-teman call center akan ujungnya akan sampai kami juga. Apa yang harus Oke, baik. Ini selanjutnya, nih ada juga sepanjang jalan Makassar Toraja saya menikmati internet dengan lancar, jadi nggak bosan di perjalanan. Punya lagi mobil, jangan-jangan lagi mudik nih. Belum ini katanya mungkin ada perjalanan gitu ya. Terus ada juga karena Telkomsel saya jadi top player Mobile Legend di Bone. Wah, ini kayaknya yang nonton Pak banyak yang gamers yang suka main game ya. Apakah memang Telkomsel punya program-program khusus Pak untuk memaksimalkan jaringan di game atau mungkin di platform media sosial atau seperti apa? Ya, Kak Sukma. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi kita memperhatikan nih, kita punya semacam tools gitu ya yang memperlihatkan seberapa memuaskannya network kita untuk pelanggan-pelanggan kita, terutama tadi para gamers gitu. Jadi kelihatan nanti, oh ternyata latensi ini udah cukup tinggi, sehingga para gamers nanti akan banyak ngadat-ngadatnya nih. Nanti kan pasti banyak yang mengeluh, misalnya kalau agak lama aksesnya segala macam gitu ya, terutama yang misalnya game online gitu. Nah itu kita perhatikan ada monitoringnya. Nah makanya saya sampaikan di awal tahun kita sudah tambah tuh perangkat core-nya di Manado dan Palu. Nah itu sehingga dan itu pas ditambah bukan hanya pelanggan Manado dan Palu yang menikmati, juga pelanggan Makassar. Karena karena beban selama ini kan bebannya di Makassar. Nah pada saat bebannya di share dengan Manado dan Palu, nah Makassar ini sedikit lowong. Nah di situ pelanggan akan nyaman. Jadi ini buat para gamers juga jadi kabar gembira nih bagaimana bisa tetap memaksimalkan main gamenya gitu ya dengan jaringan yang mumpuni pastinya. Terus Pak Idam ada lagi nih, alhamdulillah Telkomsel selalu memuaskan jaringannya di bau-bau, apalagi kalau pakai Orbit Max sangat terasa sekali kualitas terbaiknya. Oke. Ini pantas tadi Pak Idam sebut Manado, ini sudah ada juga yang komen nih bisa mabar semua ini Manado Camba Bone. Ya, kayaknya di sini banyak yang main Mobile Legend ya, Tribuners ya. Jadi nah itu Kak Sigma mungkin boleh dipotong sedikit? Ya, silahkan Pak. Nah, saya barusan dari Bone hari Senin kemarin ya, dari Bone kemarin. Nah, itu kami bosan aja hidupkan Combat itu di Camba aja. Di Camba. Yang jembatan Simpang tahu ya, jembatan yang kayak. Oh iya betul masih Kabupaten Maros ya Pak ya, menuju Kabupaten Bone ya. Ah tuh, itu kita udah nambah Combat di situ, jadi pelanggan-pelanggan selama ini kan di situ mungkin agak susah layan internet, bahkan. Betul, memang selama ini jaringan di situ tidak ada Pak. Kalau biasanya pulang ke Sinjai itu tidak ada jaringan memang di Camba. Nah sekarang coba deh kasih nggak pulang nanti, itu bisa ada sinyal itu. Udah kita broadband juga. Ini pantas para Tribuners yang ada di Camba lagi banyak bersorak-sorak di YouTube Pak. Sebenarnya mereka juga mungkin selama ini sudah lama ingin main game juga dan segala macam, tapi baru bisa menikmati sekarang ya. Baik. Oke, intinya kalau kita lihat dari kalau di Likupang gimana Pak? Itu Likupang daerah mana ya Pak Idam ya? Likupang itu di Manado, Kak Sigma. Oh di Manado, itu gimana Pak? Mungkin ini ada Tribuners yang menanyakan bagaimana jaringan di Likupang. Ya, Likupang ini salah satu 5 dari wisata yang khusus ya, yang paling potensial yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini di Kupang sudah kita tambah juga jaringan Telkomsel. Baru-baru aja ini udah on air lagi satu Combat juga di sana. Kebetulan terakhir kita kan dikunjungin oleh Pak Sandiaga Uno ke sana sebagai salah satu wisata prioritas ya, 5 top wisata prioritas di Indonesia gitu. Salah satunya di Kupang, Manado. Kita sudah nambah jaringan di sana, udah nambah 1 BTS, kemudian nambah juga 2 iMakro judulnya gitu ya. Jadi secara umum coverage di Kupang insya Allah sudah tercover dengan baik oleh sinyal Telkomsel. Mudah-mudahan bisa dinikmati bagi masyarakat yang libur ke sana, tapi tetap tolong taat protokol kesehatan. Iya.
biar tetap bisa menikmati ya Pak ya. Ini takutnya kan biasanya mereka berbondong-bondong sampai lupa bahwasanya sekarang kita dalam situasi pandemi COVID-19. Saking asiknya menikmati jaringan. Dan Tribuners ini sebenarnya asik ya. Kadang-kala ketika tempat wisata itu biasanya kan ada mungkin karena tempat wisata itu kadang bukan di tengah kota gitu ya, Pak Idamnya mungkin kayak di daerah gitu yang dibuka untuk dimaksimalkan oleh pemerintah setempat. Dan kadang memang tempat wisata itu jaringannya kurang bagus gitu Pak ya. Dan itu mungkin banyak sekali. Nah ini juga menjadi kabar gembira juga buat kita semua karena di Manado yang khusus di Likupang tadi itu yang tentunya menjadi tempat wisata terbaik juga ya Pak ya. Tadi disampaikan Pak Idam itu sudah maksimal jaringannya. Luar biasa Telkomsel. Terus Pak ini juga ada yang menanyakan kuota tidak lengkap kalau nggak pakai Telkomsel 4G. Ya elah iyalah, nggak asik nggak bisa streaming pasti Tribuners ya kalau jaringannya kurang bagus. Ini juga ada Pak kalau di Likupang itu 4G berarti ya? Ada yang nanya lagi nih. 4G Tribuners ya. Jadi sebenarnya pada intinya adalah dalam momen puasa sampai Lebaran Idul Fitri sudah dilakukan secara maksimal persiapan-persiapannya ya Pak untuk menghindari lonjakan traffic nih, apalagi di penggunaan data. Apalagi tadi kalau kita lihat kita ulang lagi kayak di penggunaan medsosnya, kemudian Zoom Meeting, Clouds misalnya, Google Meet, itu kan memang yang lebih paling banyak diakses nih. Dan bukan hanya yang ada di Kota Makassar, tapi juga di daerah-daerah juga pastinya juga memaksimalkan itu platform itu. Makanya jaringan yang andal, yang prima adalah menjadi harapan kita semua dan ini sudah terjawab. Tadi Pak Idam sudah paparkan bahwa memang sudah disiapkan memang titik-titik tertentu, ada ada juga Telkomsel siaga, ada teknisi yang juga sudah disiapkan apalagi di daerah di perumahan, residensial gitu ya. Kemudian di rumah sakit dan segala macam gitu. Nah, Pak Idam sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada seluruh pelanggannya Telkomsel, seluruh masyarakat terkait jaringan Telkomsel selama Ramadan hingga Idul Fitri. Mungkin lebih ke penegasan aja Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat? Oke, baik para Tribuners, masyarakat pengguna Telkomsel khususnya. Jadi insya Allah Telkomsel siaga ya kita saat ini Telkomsel siaga dengan tagline kita buka pintu kebaikan, akan terus berusaha untuk memastikan layanan tetap prima dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semua ikhtiar insya Allah kita lakukan. Pasti ada kekurangannya dan untuk itu kami juga selalu mempersilahkan pelanggan untuk memberikan masukan ke kami melalui call center ya Kak ya, beberapa media yang telah dibuka. Semoga kami bisa terus melakukan improvement, terus perbaikan-perbaikan agar makin dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Idam penjelasannya ya, pencerahannya ya Tribuners ya. Semoga kita juga tentunya bisa menambah pemahaman kita bagaimana sebenarnya jaringan, bagaimana kondisinya dan bagaimana untuk mengurangi rasa khawatir bahwasanya meskipun kita di rumah saja, meskipun kita tidak mudik tahun ini, tetapi tetap bisa berhubungan langsung dengan keluarga, dengan sahabat misalnya, tetap bisa ramah tamah, tetap bisa teleponan, video callan ya, meskipun mungkin jarak jauh. Dan tentunya Pak Idam terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk menyapa para Tribuners di rumah semuanya. Mungkin ya mereka yang lagi was-was gitu ya, terima kasih banyak. Semoga ini bisa membantu untuk mereka tetap bisa patuh gitu ya. Bahwasanya ya sudahlah di rumah saja, tetapi kemudian ketika ingin melepas rindu dengan keluarga ya bukan berarti harus mudik, tapi bisa melalui video call dan segala macam karena Telkomsel juga mensupport itu ya dengan jaringannya yang prima pastinya. Dan buat Tribuners di rumah juga tentunya tetap jaga kesehatan karena sekarang ini pandemi COVID-19 belum berakhir ya Pak Idam ya. Masih ada ya, tetap jaga kesehatan agar kedepannya mungkin kita bisa cepat berlalu lah dan pandemi COVID-19 juga cepat-cepat kenyah dari muka bumi. Dan buat Pak Idam dan buat Telkomsel dan buat seluruh Tribuners ya, saya juga mau mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa nih Pak.
Sama Kak Usman. Semoga, iya betul Pak, semoga tentunya puasanya lancar sampai selesai. Baik, kalau begitu saya Sukmawati Ibrahim dan mewakili seluruh tim Tribun Timur, kru Tribun Timur yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak.